Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih meningkat 38% lebih. Dan saat ini mencoba untuk break dari resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 45% dari laba tahun lalu. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham AALI. Saham AALI hari Kamis kemarin naik 0,39% ke harga 12.875. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun bergerak naik, terlihat saham AALI masih gagal naik melewati resisten di harga 13.000. Jadi hari Kamis kemarin pun sempat naik menyentuh harga 13.000, ternyata masih ditutup di bawah harga itu. Jadi saat ini resisten di 13.000 masih kuat menahan kenaikan dari saham ini. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih di harga 12.500. Jadi secara tren walaupun gagal break dari resisten 13.000, tren AALI masih bergerak tren. Jadi selama masih bertahan di atas support 12.500, menurut saya saham ini masih bisa di hold. Karena masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Dan hari Jumat kemarin, keluar berita bahwa saham AALI akan bagikan dividen sebesar 461 per saham. Bisa kita baca sekilas. Saham ini akan membagikan dividen 45% dari laba tahun lalu. Dan jika kita baca lebih lanjut, AALI telah membagikan dividen interim sebesar 102 per saham pada tanggal 22 Oktober 2021. Sisanya sebesar 359 akan dibagikan atau dibayarkan pada tanggal 13 Mei 2022. Teman-teman harus catat untuk saham date dividennya di pasar reguler itu di tanggal 22 April. Jadi apabila teman-teman hold saham ini minimal pada saat penutupan 22 April, teman-teman akan mendapatkan dividen. Dan dari data broker summary, kenaikan hari Kamis kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat masih terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham AALI masih ada potensi untuk mencoba break resisten di 13.000 lagi minggu depan. Jadi minggu depan karena masih ada akumulasi, masih ada potensi mencoba break. Apabila berhasil break, maka saham AALI akan lanjut uptrendnya dengan target berikutnya di harga 13.500. Jadi sama seperti analisa di video sebelumnya, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu karena saat ini masih mencoba break resisten 13.000 dan belum berhasil break. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break di harga 13.000 atau apabila terkoreksi, tunggu di sekitar harga 12.500 untuk entry di sekitar supportnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco hari Kamis kemarin naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 7.975. Bisa kita lihat di grafik secara tren Inco saat ini trennya masih sangat uptrend. Satu minggu lalu memang sempat sideways setelah berusaha untuk break dari harga 7.400. Hari Kamis kemarin terkonfirmasi resisten yang terlewati dan kenaikannya membuat Inco berada dekat dengan resisten berikutnya di harga 8.000. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih melanjutkan kenaikan. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan lumayan tinggi ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat masuk dengan jumlah besar pada kenaikan 7% lebih ini. Dan secara keseluruhan bisa kita lihat beberapa minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya Inco masih ada potensi mencoba break dari harga 8.000. Apabila minggu depan berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 8.300. Jadi saat ini menurut saya Inco masih sangat layak untuk di hold. Selama masih bertahan di atas harga 7.400, jadi apabila ternyata gagal break dari harga 8.000 pun, selama masih bertahan di 7.400, Inco garis uptrendnya belum patah. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan uptrendnya kembali selama masih bertahan di harga 7.400. Berikutnya saya akan coba analisa saham MAK. Saham MAK hari Kamis kemarin naik 2% lebih ke harga 1.200. Bisa kita lihat di grafik, saat ini MAK berhasil rebound dari support di EMA 150. Jadi sebelumnya saham MAK sempat turun lumayan dalam
dari sekitar 1300-an turun di bawah garis EMA 50 dan sempat menyentuh garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1125. Tapi pada saat menyentuh support di EMA 150, Mark mulai sideways, berhasil rebound dan saat ini kembali naik di atas garis EMA 50. Tapi ingat, walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, kenaikan ini belum terkonfirmasi break. Jadi kita tetap harus nunggu perdagangan hari Senin depan. Apabila hari Senin depan saham Mark berhasil break dari garis EMA 50, maka saham Mark akan mulai uptrend kembali untuk tren jangka pendek. Dengan target terdekat di sekitar harga 1250 sampai harga 1300. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren belum bergerak downtrend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat 1 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1180. Apabila minggu depan Mark masih bisa bertahan di atas support EMA 50, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1250 sampai harga 1300. Untuk harga 1300 teman-teman harus hati-hati. Bisa kita lihat resisten 1300 lumayan kuat untuk saham Mark karena setiap kali menyentuh harga 1300, Mark selalu gagal break dan sempat dibuat turun lumayan dalam. Terakhir saya akan coba analisa saham BHMAS. Saham BHMAS hari Kamis kemarin naik 5% lebih ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BHMAS mencoba untuk naik kembali di atas resisten EMA 50. Jadi sebelumnya sempat berusaha untuk break garis EMA 50, ternyata gagal break, sempat buat turun di bawah support kuatnya di harga 700. Tapi sempat turun, satu berhasil rebound, saat ini mencoba kembali break dari garis EMA 50. Bisa kita lihat, sebelumnya candle merah hari Kamis kemarin, candlenya lumayan solid, candle hijaunya, dan ada potensi menurut saya untuk break dari garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, maka secara tren BHMAS sudah tidak bergerak downtrend. Jadi sudah mulai ada reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Asing juga 1 minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham BHMAS. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham BHMAS masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan lanjut naik menuju target terdekat di harga 800. Jadi walaupun ada resisten EMA 150 di harga 835, saat ini resisten terdekat itu di 800. Apabila berhasil break di harga 800, baru target berikutnya itu di garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 700, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini 735, BHMAS masih sangat layak untuk di hold karena trennya akan membaik setelah berhasil break dari garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya kemarin belum sempat entry membeli saham BHMAS dan pingin entry minggu depan, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan mengejar untuk membeli di harga lebih tinggi. Karena sudah 2 hari terakhir ini BHMAS mulai rebound. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.